Assalamualaikum semuanya. Ini pertama kalinya saya buat konten YouTube pakai Zoom. Ini pun karena diundang atau diajak sama teman saya dan yang sekarang saya akan ngobrol bareng. Saya sekarang ada temen nih di Indonesia, namanya Dianita. Bener nggak, Di? Ya, benar. Panggil dia Dianita. aja. Dia lagi di Indonesia. Tadi kita habis ngobrol-ngobrol buat konten YouTube-nya Dianita. Aku panggilnya apa? Saya panggilnya apa sih? Enak nih. Dia? Biasanya cuma di gitu. Ya, di. Dan sekarang ini giliran saya, gitu kan. Dan kebetulan saya punya beberapa pertanyaan yang sebenarnya sih saya juga penasaran nih mau nanya Dian atau Dian di ini tentang beberapa hal yang cukup bikin saya penasaran. Oke, kita langsung aja. Pertama, basa-basi, perkenalan, namanya siapa, kerjanya, status, istri, atau ibu rumah tangga, single, punya anak berapa. Oke. Assalamualaikum semuanya, viewernya Mbak Nizar. Nanti jangan lupa subscribe juga ya. Saya namanya Dianita Asni, umur 33 tahun. Penting nggak sih? Nikah sama orang Mesir, terus status ibu 2 anak. Kerja, aduh, malu. Ya sekarang baru aja jadi PNS. Udah setahun CPNS, sekarang di Indonesia, terus pindah, keterima jadi PNS. Gitu. Oke, jadi Dian aja ya, enak kayaknya dipanggil Iya, kalau lagi manggil gitu, manggil Dian aja. Iya kan? Jadi Dian ini sama-sama, suami kita sama-sama non-Indonesia, suaminya orang Mesir, kalau suami saya orang Amerika. Dan pertanyaan standar, ketemu suaminya di mana, Di? Sama, tapi nggak di MySpace, di internet. Tapi di Muslim Matrimonials Network. Itu kan bayar ya? Enggak, Bayar nggak sih? enggak. Iya. Zaman dulu mah gratis, memang ada fitur-fitur yang bayar, misalnya mau chatting-chatting gitu. Tapi kita tweak pakai trik gitu, misalnya email saya D titik-titik Y gitu. Jadi ada yang nebak, benar bisa ngobrol. Gitu. Oke. Iya, sangkain kalau yang kayak gitu tuh bayar, kayak misalnya apalagi sih zaman dulu tuh kayaknya banyak deh muslima.com atau apalah ya. Sekarang udah nggak ada lagi yang website ini, udah hilang. Oh, udah hilang. Iya. Oh, jadi ketemunya sama ya, online ya? Iya, online. Beruntunglah kita dapat benar-benar suami beneran ya, bukan scammer. Nah, itu yang online ini jangan asal-asal online. Memang ada cerita yang baik, ada cerita yang buruk, tapi kita nyari suami tetap harus yang cari yang diseleksi benar-benar gitu. Walaupun lewat online. Benar. Jangan kita mikir, oh ini orang asing, orang Indonesia, pasti baik atau pasti gimana gitu, langsung tertarik, padahal fotonya zong. Iya. Ya nggak? Dan harus ini sih, harus video call. Jadi harus melihat benar-benar orangnya. Kalau scammer itu. Tapi jangan salah loh, Di, sekarang video call juga bisa di nyaru-nyaruin. Oh iya. Bisa, ada banyak scammer kayak gitu. Jadi mereka tuh pakai kayak video atau fotonya orang gitu. Terus jadi nanti yang mereka bicarakan sama gambarnya sih nggak sinkron mulutnya, tapi bisa diakalin. Kayak gitu. Nah, untung kita dapatnya zaman dulu yang belum pinter scammer ya. Oh ya, yang susah nge-scam sekarang. Iya. Jadi ceritanya dulu ketemu tahun 2007 juga, akhir November, 3 bulan terus kan nikah. Oh, hey guys. Oh ya, bentar ya. Nanti setengah jam lagi. Aduh. Ya, jadi ini apa namanya, pas ketemu itu online, cuma 3 bulan kenalan, terus langsung ke Indonesia dan ya sebentar ya Mbak ya, maaf Mbak. Nggak apa-apa. Nanti tutup dulu pintunya sayang. Hai. Itu di luar aja mainnya yuk. Bunda lagi kerja. Nah, jadi
3 bulan itu intens, saling kenal, saling tanya visi misi kita kalau nikah apa gitu kan. Dan habis itu langsung ke Indonesia, 5 hari kemudian nikah, udah. Wow. Jadi cuma 3 bulan. Oke. Cerita-cerita singkat sama berarti ya, nggak jauh beda lah. Iya, kayak gitu cerita ketemunya. Dan Alhamdulillah. dia itu umur 27 tahun, saya umur 20 tahun, baru masuk 21. Ya, apalagi ya? Berarti bedanya sama kita di sama-sama 7 tahun. Sama 7 tahun, sama-sama 2007. Ya, waduh. Ampun deh. Kayaknya 2007 banyak yang nikah. Iya, At least temen yang saya kenal ya, kayaknya banyak yang nikah. kayaknya internet masuk Indonesia langsung banyak yang nikah. Nah. Ya, kayaknya sih gitu. Iya. Terus kan abis nikah ya, pernah pindah ke Saudi ya, atau pernah tinggal di Saudi kan? Iya, selama 8,5 tahun. Gimana? Wow, pengalamannya gimana? Waduh, bunyi ini notif. Aduh, ini nih benar-benar nih WhatsApp. Oh, iya. Aku juga iya. WhatsApp ini. Bentar. This offer. Sorry everyone. Okay, there you go. Ya, jadi gimana pengalamannya tinggal di Saudi? Ada culture shock nggak pas tinggal di Saudi? Oh iya, jadi pas 2,5 bulan ngurus-ngurus visa, terus langsung terbang ke sana di Jeddah. Waktu itu suami telat 1 jam jemput saya, jadi wah ini di mana, bahasa apa, saya udah aduh nggak dijemput, aku di mana, nggak ada nomor Saudi kan, pokoknya udah duduk aja di sana nungguin. Berdiri nggak ini, akhirnya terus datang dia sama adiknya pakai baju ihram, udah katanya maaf telat ada checkpoint gini-gini. Ya udah kita langsung ke ini umroh ke Mekah gitu kan. Wah itu amazed banget pertama kali ke Saudi kan. Terus besoknya pertama kali ke Saudi terus langsung umroh tuh? Iya, langsung umroh. Wow, oke. Padahal untuk tinggal kan di sana ya? Iya, untuk tinggal. Tapi kan kita tinggalnya di Yanbu. Yanbu itu 3 jam dari Jeddah, 4 jam dari Mekah, 2 jam dari Madinah. Jadi sekalian lah, udah ke Jeddah 1 jam cuman ke Mekah. Jadi langsung umroh. Pasti kalau ke Saudi itu pasti langsung umroh lah. Kalau nunggu suami libur lagi itu susah lagi. Nah, jadi di sana itu culture shock-nya ya pertama ngelihat baju-bajunya berbeda gitu kan, pakai baju-baju dan pakai niqab kayak gitu. Terus pas sampainya Yanbu itu kecil, asri, indah banget. Nggak kayak bayangan saya yang semuanya padang pasir apa gitu. Enggak gini. Ini benar-benar apa kotanya dibangun oleh Amerika karena petroleum apa namanya yang di sana itu yang perusahaan Amerika pokoknya ya yang di mereka minyak mereka bangun kota itu memang buat mereka. Jadi sampai semuanya itu kayak di Amerika mereka bangunnya, kitchen setnya apa rumahnya kayak gitu. Nah jadi kalau di sana itu kalau cewek kan memang nggak bisa keluar sendiri, tapi suami saya udah ngizinin sih kalau misalnya saya mau pergi sendiri ke supermarket nggak apa-apa, pakai taksi nggak apa-apa. Ada suami yang nggak boleh kan, memang harus kemana-mana harus dianterin sama suaminya kayak gitu. Kalau saya emang aturannya atau culture-nya atau misalnya emang peraturan dari suaminya, Bi? Sebenarnya sih gimana ya, pertama cewek nggak bisa nyetir kan di situ, jadi otomatis dia bakalan butuh seseorang. Nah kadang-kadang suami itu nggak ngizinin dia pergi sama orang asing taksi, jadi dia yang harus nganterin atau mereka bener hire sopir pribadi kayak gitu. Jadi madam-madam itu ya dianter-anterin kayak madam-madam. Gitu. Nah kalau aku bukan madam maksudnya kayak gitu nggak punya sopir ya, kalau nggak nunggu suami ya pakai ini aja, pakai nelpon taksi. Jadi sebenarnya nggak ada aturan resmi dari pemerintah ya kalau misalnya nggak boleh keluar sendirian gitu kan? Enggak sih. Nggak seperti yang kayak dibayangkan benar-benar perempuan itu sangat amat
tidak dibolehkan ngapa-ngapain gitu kan? Itu tergantung beda-beda tempatnya, Mbak. Jadi misalnya tuh Oh, ya? misal di Mekah nggak terlalu strict kayak gitu, karena kan banyak dari orang dari luar. Tapi ada kota-kota yang sangat strict, kayak di Riyadh. Misalnya nggak pakai niqab itu bisa bener-bener ada yang ini mukulin. Jadi pakai Terus, ininya pakai baju hitam harus bener-bener hitam, harus pakai ini niqab, harus tutup kayak gitu. Kalau nggak ada polisi apa ya, polisi gitu kayak uh, syariah gitu ya. iya polisi syariahnya. Nah kalau Yanbu ini berhubung banyak orang dari luar dan ini juga tempat minyak terbesar lah di sana, jadi banyak ekspat, jadi mereka agak rileks. Jeddah juga kayak gitu. Bahkan waktu itu ada yang warna-warni, sudah mulai warna-warni ininya abayanya. Jadi tergantung dari pemerintah setempat sih. Tergantung pemerintah lokalnya ya. Ya. Oke. Nah, terus kan abis dari Saudi nih, terus Hmm. dapat S2 ke Inggris kan, Di? Iya. Itu gimana, Di? Bukan penasaran, pengalaman sama prosesnya gimana sih? Oh iya. Gitu. Kan waktu di sana kan suamiku takut aku ini apa bosen. Jadi aku dikenalin, jadi aku harus ke apa bantu-bantu kemana ke sekolah. Jadi kayak kenalan sama orang di sekolah sana Dan, kalau ada yang sorry, dibantu. dan emang related sama degree kan, sama emang Iya. Nah, sarjana waktu kan? itu aku belum lulus kan, baru Iya, semester lulusnya 8 lama. gitu. Saya inget banget tuh lulusnya lama banget dari Iya. Unpad. Heeh. Lulusnya padahal udah mau KKN, tinggal tinggal KKN sama satu dua semester lagi. Tapi udah diboyong tuh, udah aku bikin apa? Cuti dulu. Nah, jadi ngerjain PKL-nya di sekolah itu, di perpustakaannya. Jadi Oke. karena udah kenal sama ini kan kadang staff ada izin ya. Nah, saya Ya, gantiin dan mereka di sana kalau gantiin itu benar-benar dapat gaji. ya emang. Terus substitute gitu. Jadi Hmm. substitute 4 tahun, lama juga sih. Terus jadi librariannya aku pas sudah lulus, pas ada librariannya lagi pindah ke Amerika, aku ikut interview dan dapet. Jadi udah 2 tahun jadi librarian. Nah kan anakku kan udah mau masuk sekolah tuh. Mau masukin ke sekolah sana, biayanya mahal banget ya, international school. Nggak sanggup, gaji juga nggak akan cukup. Jadi gimana ya, itu harga tuition fee-nya anak udah sama dengan tuition fee aku kuliah S2 di Inggris, bayangin. Oke. 250 juta gitu setahun. Mending aku Wow. dan mending aku yang kuliah, bawa anak ke sana, dia sekolah di National School for free. Iya. Ya. Iya, jadi gitu. Oke, jadi suami udah dapet kerja nih, bukan dapet kerja, udah dapet dari NHS. NHS itu medical itunya lah di Inggris ya. Dan mereka lagi nyari dokter. Nah, di Dubai tesnya ini udah dia dari terima, tinggal satu syaratnya IELTS aja. IELTS-nya itu writing orang Arab, dia 7 nilainya, harusnya 7,5. Tes lagi. Aduh, dikit banget. Iya, malah nurun mungkin stres levelnya udah naik. Jadi dari nurun, yang lainnya sih bagus, ratingnya malahan 8, 9 gitu. Jadi ya aku ngedaftar ke Inggris karena suamiku aku tahunya dia bakalan ke sana kan. Udah kita keluarga berangkat, aku daftarin anakku ke sekolah Inggris. Tahu-tahu suamiku nggak ikut. Jadi aku dan anakku aja yang pergi. Dia dapat bikin visa stay di sana. Tapi dia harus bolak-balik setiap 2 bulan sekali ke Inggris gitu. Nah, prosesnya pas itu visa studentnya itu tahun pertama diberlakukan aku harus bayar NHS. Yang tadinya nggak harus bayar, dari 300 pound satu orang, bayangin. Harus bayar sekitar 1.000 pound kali 2. Yang tadinya nggak ada peraturan itu, ya tapi ya udahlah. Di ini alhamdulillah nggak dipakai. Apa namanya tuh health insurance ya, insurance. Jadi saya di situ kan saya nggak nabung nih, duit saya semuanya ya dihabis-habisin traveling gitu ya Mbak ya. Jadi gimana nih, tuition fee-nya besar, suamiku bantu sedikit, misal 1/4 atau terus saya nabung juga jualan-jualan apa,
terus bayarnya nyicil. Jadi gimana ya, ada cuman buat bayar kuliah, tapi tinggal di sana nggak ada uang. Jadi harus bisa nyewa rumah besar, terus saya sewa-sewain tuh di Airbnb. Lumayan. Jadi bantuin untuk tinggal misalnya 650 pound, saya bisa 500 pound itu dari orang. Saya bayar 100 aja. Gitu. Terus apalagi kerja tiga kerjaan tuh part time. Jadi pagi-pagi nganter anak ke sekolah di depan rumah. Terus sepedaan ke kampus sampai jam 3. Jam 3 pokoknya harus datang cepet-cepet ke sekolah, jemput. Karena di Inggris nggak boleh dikasih pulang kalau nggak dijemput. Harus ada jemput. Karena masih kelas 2 SD gitu. Jadi gitu setiap hari rutinitas ngurus anak sendiri, ngurus Airbnb, kerja juga, belajar juga. Tapi alhamdulillah. Selama berapa tahun? Itu cuma setahun. Kalau di Inggris S2-nya setahun, S1-nya 3 tahun, S3-nya 3 tahun, lebih 1 tahun lebih pendek. Jadi lupa nanya. Daftarnya itu beasiswa dari independen, maksudnya daftar sendiri atau dapat link dari Saudi, atau misalnya ini yang dikirim dari Indonesia? Nggak mungkin ya dari Indonesia ya? Nggak, ini it's not a scholarship. It's a it's not. So yeah. Pay out of pocket? Yes, from my own pocket. That's why chipping my husband keeping 1/4, saya setengah, terus 1/4-nya nyari. Berapa kok berarti nggak begitu mahal ya? Kalau misalnya 19.000 pound per 1 year. It's not bad actually buat S2 nggak terlalu inilah. Yeah, for USA, but for my pocket that's a lot. No, I mean like kalau dirupiahin it's a lot. Kalau buat saya pun banyak, tapi kalau di convert, kalau misalnya dipikirin dengan biaya di Amerika, kayaknya maksudnya kecil, sama, they're comparable. Dan hitungannya 1 tahun gitu loh, kalau di Amerika 2 tahun. Aku kan mikir ke Amerika, misalnya ke Amerika, dikali 2 kan di Amerika. Ini setahun. Nah, kalau ini alhamdulillah cuma setahun, udah dibagi 4 bayarnya. Nah, ini kan seharga rumahnya kan ya Mbak ya, kalau di Indonesia. Dan ini cuma tuition fee aja. Jadi biaya tinggal di sana belum, makan belum, semuanya, grocery belum semuanya, transport. For all this time, I thought that you got the scholarship, makanya ke Inggris itu. Ternyata out of pocket. Goodness. Banget. Itu nekat, bener-bener penduitnya dia. Jadi makanya agak, kalau saya PNS agak nyesek soalnya. Nggak balik modal ya? Iya. Nggak balik modal. Kan wajar kan kita punya high expectation, right? Kalau S2 gitu. Nah, waktu itu saya balik lagi ke Saudi, katanya udah oke, kita butuh librarian nih. Kalau di university itu banyak banget gajinya, double dari yang kemarin. Di Saudi lagi kan. Pas nyampe sana, Saudization. Mereka harus dilakukan sama orang Saudi aja. Orang luar nggak boleh lagi lakuin administrasi work gitu. Jadi closed the door for me. Nggak ada. Jadi mau kemana? Jadi aku, yaudah kita pergi aja. Suamiku juga udah capek. Tapi aku nggak mikir nih, sekarang suamiku jadi nggak bisa kerja gara-gara aku ajak dia keluar dari Saudi. Dia selama ini dia nganggur bertahun-tahun ini, kesian license kedokterannya. Tapi nanti insya Allah kalau dia balik lagi ke Indonesia, mungkin dia mau kalau nggak S2 atau ini koas lagi di Indonesia biar bisa. Jadi sekarang lagi LDR ya, Bi? Iya, LDR udah 5 bulan. Ini emang salah satunya ya, orang mikir ya nikah sama orang asing tuh gampang, padahal banyak faktor, banyak variabel tuh yang sebenarnya tuh susah. Salah satunya adalah LDR. Itu LDR tuh pertama nikah
bisa LDR, proses lagi terbuka LDR, aduh, ya kayak gitulah. Dan penyebab ini juga bisa LDR gitu kan. Saya suka pulang ke Indonesia, nyelesain kuliah gitu, ninggalin sebulan 2 bulan. Yang pasti suami ditinggal sebulan 2 bulan ya gimana gitu. Kesian kan. Iya benar. Apalagi nih dia kayak Brian terbiasa ya. Oh iya, Mbak juga suka terbiasa ke Indonesia ya. Suka dan saya sama Brian tuh punya komitmen kalau setahun sekali saya harus take a break from Kim. Jadi setahun sekali tuh iya, jadi setahun sekali tuh harus kayak ada trip kemana ya, biasanya ke Indonesia kan, kayak gitu. But anyway, jadi setelah S2 terus dengan apa ya, dengan situasi yang di Saudi udah nggak bisa kerja segala macam, akhirnya ke Indonesia kan dan daftar PNS kan. Nah, itu tuh gimana di sebenarnya ke Indonesia itu kita tuh pengen bikin apa ya, pengen ngevlog, pengen bikin house di mobil gitu ya, apa van life kayak gitu, nomad life lah. Anak kita mau homeschooling, kita mau free dulu gitu, setahun break dari kerja, kita mau bikin konten kayak gitulah pokoknya, nikmatin hidup. Keliling Indonesia ceritanya gitu, atau dunia bahkan pernah mempelajari soal kalau naik mobil sampai ke mana-mana gitu. Tapi ternyata pertama pas di Indonesia kalau suami bolak-balik kan susah, jadi dia ngurus kitab, bolak-balik Malaysia, terus saya hamil lagi, terus ada anak, akhirnya nggak bisa jalan-jalan kayak gitu juga, jadinya nggak terrealisasi lah ya, nggak terrealisasi tujuan atau targetnya. Akhirnya saya wah kalau kayak gini keuangan payah nih kan, dan saya nggak bisa jalan-jalan, ya udah saya cari kerja aja karena saya lagi hamil juga, mungkin settle down dulu lah. Nah terus saya pernah yang daftar di YPP UN itu, tinggal diwawancara, ya lawannya berat-berat. Terus saya juga pernah kerja jadi librarian juga di International School Jakarta. Habis itu ada pembukaan PNS. Itu lagi hamil besar, hamil 8 bulan. Tes yang pertama tuh tes lulus, terus wawancara. Nah, yang tes kedua itu SKB lagi baru melahirin, Mbak. Seminggu pas baru melahirin, udah lagi santai-santai dapet kamu lulus dan tes 5 hari lagi. Wah, jalan aja belum bisa lagi, abis di sesar. Wah, akhirnya di sesar yang kedua. Nah, terus harusnya ya udah nginep di hotel tempat tes biar aku bisa bolak-balik. Itu udah bisa jalan dikit-dikit, jalan masih dipapah tuh. Dan bayi masih mau disusuin, masih kecil, masih merah. Tapi terus lulus lagi, wawancara di kantornya, wawancara bawa bayi, bawa suami. Aneh kan PNS tapi bawa suami bule. Dia ngikut kemana-mana aja soalnya kan. Terus Latsar ikut juga ke Bogor, kemana-mana dia ikut, kalau ada acara-acara di hotel kantor dia ikut. Soalnya ngapain ditinggal, kesian kan, bayi sama dia nggak kerja, kalau yang lain nggak ikut karena suaminya kerja juga, anaknya ada yang jagain. Kalau saya, kalau mereka ditinggal kesian, jadi ngikut kemana-mana. Gitu cerita PNS-nya. Jadi gitu, alhamdulillah, tapi dapat ya, dan sampai sekarang nih ya. Iya, jadi pernah sekarang pas PSBB nih, kita dilantiknya online kemarin itu. Ini lucu banget. Jadi, the first generation yang dilantik online nih, angkatan 2000 hitungannya 2019 apa 2020? Tesnya sih baru 2019 karena mulainya dari 2019. Oke, pertanyaan terakhir ya, karena akhirnya sekarang settle down di Indonesia sebagai PNS, walaupun kayaknya waktu itu bilang mau
mau ngambil target untuk S3 segala macam. But Yeah. anyway, sekarang kan saat ini lagi settle down di Indonesia. Iya. Setelah dari Saudi, dari Inggris, itu gimana sih culture shock-nya tinggal dan kerja dengan etos kerja orang Indonesia itu gimana? Yeah. I mean like I know how does it feel, tapi coba ceritakan dengan yang lain gitu. Iya. My first ever working with Americans. Jadi they are the one that I dibanding-bandingin pastinya. Mereka kayak iyalah, pasti manusiawi. Iya. Amerika, terus Filipina, kemudian di Inggris ya sama orang Inggris. Jadi pas nyampe sini, ini pertama kali nih kerja di Indonesia dan sama PNS juga, tapi ada juga yang swasta yang itu kan. Ya. Nanti saya dihujat nggak nih? Kan culture shock ya. Oh, ini dong, ini di pakai disclaimer. Ini pengalaman pribadi. Nah, dan tidak semua orang Indonesia seperti ini, gitu. Iya. Ya, jadi disclaimer ya. Ini tidak semua orang Indonesia seperti ini hanya kasuistis. Karena saya juga pernah kerja sama PNS waktu jadi sekretarisnya staf ahli Jepang di salah satu departemen di Indonesia. Jadi agak tahu sih gimana etos kerjanya PNS, but I want to hear from you. Not much though. Apa ya? Sebenarnya yang pertama. Anda nggak usah bandingin. Jadi perbedaannya aja deh gimana rasanya kerja di Saudi, kerja di Inggris dan sekarang settle down di Indonesia. Gimana? Maksudnya sistemnya, bukan sistem ya, proses kerja. Iya gitulah semuanya. Iya. Garis besar. Yang pertama itu dari basa-basinya ya. Kalau misal basa-basi di sana, how are you? Pokoknya nanyainnya general thing. Kalau di sini, kalau di Indonesia misalnya lebih suka ngejokes gitu ya, ngejokes. Dan itu physical. Dan itu yang paling mengganggu. Misalnya ada yang agak-agak gendut misalnya gimana. Jadi sama orang main-main, banyak main-mainnya, tapi kadang-kadang menyakitin hati, misalnya ada physical. Ya, apalagi mereka itu biasa. Ya kita di luar negeri kan kayak itu termasuk bullying ya, dan orang karena saya biasanya sama orang Amerika gitu, itu hal yang nggak perlu diomongin gitu. Dan ya kan? Bener-bener ini sih nyinggung perasaan kalau saya ini. Terus kalau misal kita ini kalau ketemu teman itu yang sering dibahas, yang ditanya, gendutan ya, iteman ya, ngomong gitu, itu masih ada juga sih. Dan tapi kalau misal etos kerja yang misal kita baik di depan kita dan di belakang kita diomongin, itu kayaknya di mana aja deh Mbak. Tapi nggak sama American, I don't think. Tapi lebih ke orang Asia yang saya temukan. Yes, orang Filipina, orang Filipina kayaknya ya. Kalau orang kita itu straightforward sih maksudnya kalau lu nggak suka ya udah abis itu kita selesai kerja ya udah dan gitu. Yeah. Mereka nggak akan walaupun actually kata Brian tetap aja masih ada yang step back, tapi kalau misalnya kita lihat presentasenya ya nggak sejauh orang Asia Tenggara ya. Nah, ternyata di sini juga kita udah sebaik apa, kita udah present kita seramah apa, itu masih kurang aja. Masih ada yang mereka menilai kita dari apa yang mereka tahu di kita. Misalnya dia tahu saya dari Inggris. Nah, padahal saya udah sama aja kayak orang lain, tapi dicari-cari kayak mentang-mentang udah ini dari Inggris misalnya, kayak gini. Misalnya jadi padahal saya nggak kayak gitu, maksudnya nggak berusaha buat ngapa-ngapain, tapi mereka udah ngejudge duluan kayak gitu. Itu sih lebih kurang profesional. Yang berasa itu ya, yang berasa banget kayak gitu ya. Iya. Nah terus, ini lucu nih, kerudung nih. Kita kan kalau di mana-mana ya Mbak pakai kerudung kayak gini tuh enjoy aja, makanya kerudung kan. Kita berdua tipenya sama kita seneng pakai banget kerudung berdua. Sementara kalau di Indonesia tuh kerudung yang bahan segala macam. Pernah ke kantor, awal-awalnya kantor kan bayi, masih ngurus bayi, ini udah cepet-cepet pakai ini, tapi terus dia bilangin kalau ini tuh nggak sopan, katanya harus pakai I don't get it.
I don't get it Yeah, yeah. too. It's the same thing, but maybe ini itu dipakai di rumah, jadi nggak boleh dibawa ke kantor mungkin gitu. Padahal saya bawa ini kemana-mana mau traveling nggak pernah pakai yang belibet gitu. The Iya, iya, easy iya. thing, practical. Tahu nggak, saya tuh waktu ngantor di Amerika tuh seringnya pakai yang kayak gini dan mereka nggak peduli. Yeah, they don't care. Yeah, they don't care. I mean like it's the same thing to cover your hair, right kan? Kan memang ada orang Arab, mereka pakai kerudung juga, tapi mereka memang di rumah pun mereka pakai yang ini loh. Ya, Dia nggak ada yang, makanya pas mereka ngelihat kerudung langsung kayak gini, wih ini enak banget, ini bisa langsung pakai. Ya. Gitu. Seperti itu. Ya jadi seperti itu ya. Apa sih nggak semua, tapi kebanyakan yang kita temui seperti itu ya. Just judging by appearance, kind of. Yes. Ya, jadi kalau misal kita tuh di sini kalau nggak pakai make up, kalau di luar negeri mah nggak pakai make up, kita tetap maksudnya masih tetap dilayani yang sama. Tahu kalau di sini kayak kurang hormatnya kurang, bukan kita minta dihormati, tapi at least same level at people kalau mereka pakai make up, pakai kerudung kayak gini, bajunya yang bagus, sepatu tinggi atau gimana, mereka lebih respect gitu ya. 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 Gitu. I feel it. I don't know. Di sini harus lebih hati. Apalagi kalau misalnya kita bawa suami kita di sebelah kita ya, oh bukan orang Indonesia, and then lihat istrinya kayak begitu, and then yang common adalah istrinya kayak pembantu, mukanya oh my god. Tapi kalau Dini masih cantik lah ya. Nah kalau gue, waduh. Sama aja Mbak. Jadi kalau di Arab tuh ya, oh iya kalau di Arab, ini udah gandeng suami nih, udah sama anak, udah kayak madam lah. Tapi dibilang terlihat seketekal. Iya, bilang Fen madam, Fen mama. Mama. Aku pertama ditanyain mama tuh artinya tuh majikan perempuan. Oke. Aku dikirain anaknya si suami, sering banget dibilang anaknya suami. Terus ya karena kamu emang imut. Kecilnya jadi terus dia bilang siapa nanya itu artinya dia nanya mana majikan. Ya elah udah pakai lipstick nih, sebenarnya nggak boleh pakai lipstick di Arab, maksudnya yang merah-merah gitu nggak boleh. Tapi ini udah pakai, udah pakai makeup tipis-tipis lah, biar nggak dibilangin pembantu. Wah masih aja nasib ya. Harus pakai emas di nentengnya Hermes atau apalah mungkin. Kasih cuman tas-tas ini Coach, nggak Hermes, nggak kebeli. Tapi tetap aja. Maksudnya sama aja ya di mana-mana ya, di mana-mana kayaknya kayak gitu. Cuman kalau emang nggak semua West culture atau kultur Barat itu cocok sama kita. Cuman kalau saya pribadi tuh cocok sama culture yang orang nggak nosy atau ngelihat hanya penampilan kita aja gitu. Kayak gitu sih yang menurut saya ngeklik sama culture dari Barat. Kayak gitulah. But anyway, itu dia thank you so much. Makasih ya udah diajakin ini Zoom dan akhirnya saya juga bisa mengoperasikan Zoom ini karena biasanya dipakai hanya untuk chatting sama mertua, nggak ngerti settingan lainnya. Terima kasih banyak sharingnya. Insya Allah nanti kalau saya ke Indonesia entah kapan, walaupun mestinya bulan ini udah di Indonesia, insya Allah kita bisa ketemu langsung ya. Iya, kita harus ketemuan nih. Soalnya mau cerita-cerita yang lebih seru lagi. Terus di kan punya YouTube, apa sih channel YouTube-nya? Oh ya, Amr Dian Channel, AMR Dian Channel. Jadi Oke. Channelnya pakai double N ya? Enggak. Oh, channelnya kayak double N. Oke. Alright. Jadi jangan lupa di follow atau di subscribe, di like, di komen dengan komen-komen yang baik, yang menyenangkan. Ya, di sana bisa banyak video soal traveling, family, unboxing ini yang nggak penting ada juga. Gak apa-apa. Yang penting tetap banyak orang, tetap akan orang yang suka kok. Iya, yang penting bermanfaat. Yes, betul. Terima kasih sekali lagi ya, Di. Ya, sama-sama Mbak atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah.